Shalom, selamat pagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa kekal, sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami, sumber segala kasih karunia, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati. Mungkin pada pagi hari ini engkau dalam persiapan untuk beraktivitas di pagi hari. Tahukah saudara ketika kita mengandalkan Tuhan di pagi-pagi hari, maka segala langkah kita akan diluruskan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, saudara, jika engkau memiliki pokok-pokok doa, jangan pernah menguji Tuhan apakah Tuhan mau jawab atau tidak, lalu engkau melakukan hal-hal yang memaksa Tuhan untuk menjawab doamu. Tapi biarlah engkau berserah kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa doa yang lahir dari iman sangat besar kuasanya. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kita berdoa, kita mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Orang Farisi hanya ingin mempermalukan Yesus, hanya ingin menguji Yesus, hanya ingin mencari kebenaran diri sendiri, dan hanya ingin mempersalahkan apa yang Yesus perbuat. Bahkan ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, bahkan murid-murid Yesus ketika mereka makan dan kemudian beraktivitas di hari Sabat, mereka selalu menyalahkan Yesus. Mereka selalu mencari-cari kesalahan. Apa untungnya kita mencari kesalahan di dalam kehidupan pribadi orang lain, saudara? Bahkan mereka tidak sadar bahwa mereka menguji dan mencobai Tuhan Allah mereka yang Mesia, yang sesungguhnya mereka menanti-nantikan Mesias. Dalam Markus 8 ayat 11 hingga 13, firman Tuhan berkata seperti ini, orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tahukah saudara bahwa salah satu dosa yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan itu adalah mencobai Tuhan Allahmu dengan meminta tanda, meminta jawaban, meminta jawaban. Kalau Tuhan tidak jawab, maka saya tidak akan pergi ke gereja. Kalau Tuhan tidak jawab, maka saya tidak akan melayani. Ada 5 dosa besar bangsa Israel di dalam eh, firman Tuhan, saudara, di dalam 1 Korintus 10. Ada 5 dosa besar. Salah satu di antaranya adalah jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di dalam Lukas 4 ayat 9 hingga 13 firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab kepadanya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebagaimana orang Farisi meminta tanda, iblis juga meminta Yesus memberikan tanda. Bahwa, sungguh apakah engkau anak Allah? Nah, saudaraku yang diberkati itu, saya mau berkata bahwa pada pagi hari ini kita merenungkan, jangan pernah kita mencobai Tuhan Allahmu. Sebab orang yang mencobai Tuhan sesungguhnya dia tidak percaya. Yang kedua, orang yang mencobai Tuhan sesungguhnya dia merasa bahwa Tuhan tidak lebih hebat dari apa yang dia pikirkan, dari apa yang dia bayangkan. Yang ketiga, sesungguhnya orang yang mencobai Tuhan itu adalah orang yang dagangnya besar, orang yang suka mengambil keuntungan. Kalau dia tidak dapat sesuatu daripada Tuhan, maka dia tidak akan berbuat apa-apa daripada Tuhan. Orang Farisi meminta tanda karena mereka ingin mencobai Yesus. Dia ingin mencobai dan meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Mengapakah mereka tidak percaya? Karena sejak awal mereka tidak percaya. Orang yang meminta tanda biasanya mereka tidak percaya. Orang yang meminta tanda biasanya dia merasa lebih daripada Yesus. Artinya dia sombong. Dan orang yang meminta tanda biasanya orang yang melihat dulu baru percaya. Sama seperti Thomas. Dia berkata, kalau aku tidak mencucukkan tangan di tangannya, maka aku tidak percaya. Lalu firman Tuhan katakan bahwa eh, adalah lebih baik jikalau engkau percaya sekalipun engkau tidak melihat.
Amin. Saudara, pada pagi hari ini jangan mencobai Tuhan Allahmu dengan meminta sesuatu hal yang minta bukti daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak membuktikan, saya tidak mau ikut Tuhan. Kalau Tuhan tidak buktikan saya sembuh, saya tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan seperti itu, saudara. Karena sesungguhnya Tuhan tidak perlu membuktikan apa-apa dalam kehidupan kita. Kitalah yang harus percaya. Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Sebelum kita melihat, baiknya kita percaya karena Tuhan pencipta semesta alam tidak mungkin Allah yang berdusta. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dapat kami andalkan. Kami tidak perlu mencobai dan menguji Tuhan. Sebab orang yang mencobai Tuhan adalah orang yang tidak percaya. Orang yang mencobai Tuhan adalah orang yang sombong. Orang yang mencobai Tuhan adalah orang yang tidak dapat melihat Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan dia. Bapak, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang saat ini selalu kami muridkan, selalu kami doakan. Kami rindu Tuhan mereka bertumbuh di dalam pengenalan dengan tidak menguji Tuhan. Apakah Tuhan mau menyembuhkan? Apakah Tuhan akan menolong mereka, tetapi biarlah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah Allah yang lain di hadapan kami. Inilah doa dan harapan kami, Bapa. Kami tidak menguji Engkau, kami tidak menjadi sombong, dan kami bersandar pada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan aktivitas sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.